Saya Almatiara Virona. Di sini saya akan membahas apa itu PPh 23. PPh 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari bunga, dividen, royalti, hadiah, sewa, dan penyerahan jasa selain yang telah dipotong dalam PPh pasal 21. Kemudian pemotong dan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Pemotong PPh pasal 23 yaitu yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggaraan kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap atau BUT, terus selanjutnya perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir yaitu adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu. Dan penerima PPh pasal 23 yang itu ada dua. Yang pertama wajib pajak dalam negeri dan BUT atau bentuk usaha tetap. Kemudian objek dan tarif PPh pasal 23. Untuk dividen kepada badan usaha, bunga selain yang diterima bank, royalti, hadiah dan penghargaan selain PPh pasal 21, tarifnya sebesar 15%. Kemudian, untuk sewa selain tanah atau bangunan, jasa teknik, manajemen konstruksi, konsultan, jasa lainnya yang ada dalam PMK 141-PMK 03-2015, tarifnya sebesar 2%. Dari penghasilan bruto tidak termasuk PPN. Dan bagi yang tidak memiliki NPWP, tarifnya yaitu sebesar 100% lebih tinggi, kecuali tidak dapat dipisahkan antara jasa dan material, seperti selain jasa catering atau boga hanya dari jasanya saja, dan jasa catering atau boga dari material dan jasa. Dasar pengenaan pajak dalam PPh pasal 23 adalah penghasilan bruto tidak termasuk PPN. Penghasilan bruto ini pada dasarnya adalah nilai jasa. Jasa yang dikenai PPh pasal 23 PMK nomor 244 PMK 03 tahun 2008, yaitu jasa penilaian, jasa aktuarisi, jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi, laporan keuangan, jasa perancang, jasa pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap, jasa penunjang di bidang penambangan migas, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja, jasa perantara dan atau keagenan. Baiklah, pada slide ini sama saja, yaitu jasa yang dikenai PPh pasal 23 pada PMK nomor 244 atau PMK 03 tahun 2008 ya. Ini bisa dibaca sendiri lanjutannya. Nama saya Sela Lutfia, saya akan menjelaskan materi di slide berikutnya. Yang dikecualikan dari pemotongan PPh 23, yang pertama penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen yang diterima atau diperoleh PT dari badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat: pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, kepemilikan saham paling rendah 25% dari jumlah yang disetor. Yang keempat, bagian laba dari persekutuan yang modalnya tidak terdiri atas saham-saham. Yang kelima, SHU koperasi. Yang terakhir, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan, penyalur pinjaman atau pembiayaan sesuai PMK. Selanjutnya, saat terutang, penyetoran dan pelaporan. Saat terutang adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
tergantung yang lebih dahulu terjadi. Saat penyetoran, selambat-lambatnya adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya, setelah bulan saat terutangnya pajak. Saat pelaporan, surat pemberitahuan masa oleh pemotong selambat-lambatnya adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pemotong wajib memberikan tanda bukti pemotongan kepada wajib pajak dalam negeri atau BUT badan usaha tetap yang dipotong. Selanjutnya, pencatatan transaksi PPh pasal 23 tidak final. Yang pertama, pihak pemotong atau pihak yang membayar mencatat utang pajak pada saat pembayaran dilakukan. Pajak akan mengurang kas yang diberikan, namun tidak mengurangi beban perusahaan. Pajak yang dipotong akan disetorkan pada bulan berikutnya. Saldo utang pajak di neraca dengan jumlah yang belum disetorkan. Jika beban tidak dipungut pajak, maka beban tidak boleh menjadi pengurang. Yang kedua, pihak yang dipotong pajaknya atau pihak yang menerima pembayaran mencatat sebagai pajak dibayar di muka pada saat pendapatan diakui. Jumlah kas yang diterima lebih sedikit dari pendapatan yang diakui. Contoh soalnya yaitu adalah PT SM Town menandatangani sebuah kontrak untuk melaksanakan pengolahan limbah dengan teknik sanitary landfill di 10 lokasi dengan imbalan jasa sebesar 35 juta. Berapakah besarnya PPh yang dipotong oleh klien PT SM Town? Yaitu jawabnya adalah beban PPh 23 sebesar 2% dikalikan imbalan jasanya yaitu sebesar 35 juta. Hasilnya yaitu adalah 700.000. Selanjutnya, Koperasi YG diminta untuk menyajikan hidangan di kegiatan simposium regional untuk 300 orang dengan nilai 15.000 per orang. Berapakah besarnya PPh 23 yang dipotong oleh panitia dan bagaimana penjurnalannya? Jawabannya, beban PPh 23 itu 2% dikali 300 dikali 15.000. 2% itu karena kena tarif pajaknya. Dia kan tidak termasuk dividen, bunga maupun royalti, sehingga dikenakan 2%. 300 itu berasalkan dari orangnya. Dari 15.000 itu pembayarannya yang dilakukan setiap per orang. Sehingga didapatlah hasilnya 90.000. Jurnalnya, kas pajak dibayar di muka PPh 23 pada pendapatan jasa, yang mana kasnya sejumlah 4.410.000, pajak dibayar di mukanya 90.000 dan pendapatan jasanya 4.500.000. Sedangkan jurnal panitianya beban konsumsi pada kas dan utang PPh 23 sebesar beban konsumsinya 4.500.000, kasnya 4.410.000 dan utang PPh-nya 90.000. Soal ketiga, PT JYP merupakan penanam saham terbesar di PT Stone dengan kepemilikan sejumlah 100.000 lembar saham biasa dari total 500.000 lembar yang beredar dan 1 juta lembar yang diotorisasi di tahun 2012. PT Stone membagikan dividen kas senilai total 75.000 bagi seluruh pemegang saham biasa. Pertanyaan: A. Berapakah besar beban PPh 23 atas penghasilan dividen PT JYP? B. Bagaimana perubahan atas jawaban Anda di poin A jika ternyata PT JYP hanya memiliki 300.000 saham beredar? Yang C. Bagaimana perubahan atas jawaban Anda di poin ketiga jika PT JYP melakukan stock split dengan rasio 3.1 sebelum pengumuman pembagian dividen? Yang D. Bagaimana perubahan atas jawaban Anda di poin A jika ternyata PT JYP hanya mengkreditkan akun laba ditahan sebesar 25 juta atas pembagian dividen tersebut? Baiklah, jawabannya bisa dilihat di slide ini ya. Dari pertanyaan A, B, C, maupun D. 늘 받기만 한 것 같았어 고마워 아름다워져서